Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Dan terus kita mau jalani hari yang baru ini di dalam penyertaan Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau besar dan ajaib. Engkau mulia bagi kami. Engkau nyatakan terus kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau nyatakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran. Dan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepada. Terpujilah namamu Tuhan. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulialah besar dan ajaib belakang. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulialah yang segala bangsa sujud kepada Kau layak layak sembah. Besar dan ajaiblah dan tanah jalan. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, segala bangsa sujud kepada
Amin, amin. Layani sesembahan sayanglah segala bangsa sujud kepadamu. Doa layani sembah, layani sembah, Kau layak disembah. Kau layak dipuji. Layak ditinggikan, diangkat. Kami puji, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar dan ajaib, lagi mulia. Engkau yang layak dipuji, disembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu besar dan ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Setiap lutut bertelut menyembah, setiap lidah mengaku dan berkata Yesus Tuhan.
Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Kami menyembah, kami menyembah. Pujilah namamu, pujilah namamu, pujilah namamu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu Tuhan. Kami menyembah, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Namamu besar dan ajaib, namamu tinggi luhur, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Yesus Tuhan. Allah kau dipuji disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau.
Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Betapa agung dan mulianya Engkau. Kami memuji dengan rasa kagum dan hormat akan Engkau. Engkau Allah yang Maha Besar. Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh mulia Engkau ya Allah. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau ajaib bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat bagi kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau El Shaddai yang Maha Besar, yang menjaga hidup kami, yang memelihara kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menjalani hari-hari. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihatku. Amin, amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus ya, tak usah ucapan yang mendekatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berkuasa, Dia berkuasa, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Allah menjaga tak ditimbang Yesus lihat tak bisa susah Ratu kudus hidupku tak bisa mencoba yang mendekatiku El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa tidak bisa tidak berkuasa El Shaddai El Shaddai El Shaddai Allah kuasa Engkau Allah El Shaddai bagi kami, Allah yang maha besar, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang menjaga hidup kami, menyertai dan memelihara kami. Sewaktu kami tak takut, kami tak gentar, Tuhan. Sebab ada Engkau beserta. Kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan. Kami mau hidup di dalam rancangan-Mu yang besar. Dan kami berjalan bersama. Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Suatu kami mau hidup di dalam firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan siapin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Ebenezer, Tuhan sudah menyertai sampai di sini. Diberkati semua sepanjang 2024. Ke depan juga Tuhan lebih lagi memberkati kita semua. Terima kasih buat Heri yang sudah mempercayakan untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Pagi ini kita mau baca di dalam kitab Kidung Agung 4 yang judulnya itu mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Saya bilang sama suami saya harusnya tuh situ yang bawa karena kalau Kidung Agung ini kan kita itu kalau baca kadang-kadang ada rasa malu gitu kan, ada pornonya juga gitu, ada puji memuji. Nah, kalau seumuran seangkatan seperti kami ini kan eh, jarang ya untuk belajar berkata-kata untuk memuji ya. Apalagi kalau saya baru menikah itu masuk di dalam rumah tangga suami saya itu terkaget-kaget. Kata orang Palembang tuh bacotnya gede banget gitu kan. Nah, terus jadi tuh mana lagi suami saya itu temperamen orang merah. Jadi kalau ngomong eh, intonasinya besar, terus juga dulu waktu belum punya nilai tentang pria itu selalu ya memukul hati gitu ya. Nah, jadi gimana mau belajar untuk memuji gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita ada banyak yang kita mau belajar di dalam Kidung Agung pasal 4 ini ya. Bagaimana Raja Salomo itu memuji kekasih hatinya ya, bukan simpenannya ya, kekasih hatinya. Nah, mari kita baca Ibu-ibu, Bapak-bapak, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Nah, Bapak Ibu kita sampai dulu ayat 1 sampai 3. Kita mau belajar bagaimana kenapa Raja Salomo ini dia sebagai laki-laki memuji sang kekasihnya. Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai 3, dia ada kekasihnya ini adalah sempurna ya, mulai dari rambut, dari giginya, terus mulutnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini keberadaan harusnya di seorang wanita ya, supaya laki-laki itu suaminya bisa memuji istrinya. Nah, ibu-ibu terutama buat ibu-ibu pagi ini ya, kita diingatin dengan firman Tuhan supaya bagaimana kita mempunyai suami itu untuk dapat memuji kita. Tentunya ada sesuatu yang apa terdapat di dalam hidup kita sebagai wanita atau istri sehingga suami kita itu bisa mengeluarkan dari dalam dasar hatinya untuk memuji kita. Ada sesuatu yang baik tentunya ya. Nah, misalnya itu di firman Tuhan ini dikatakan rambut, giginya, terus bibirnya. Nah, Bapak Ibu, rambut kalau saya di rumah ya, di rumah buat asisten rumah tangga saya itu kan dari orang timur. Nah, rambutnya itu mekar sekali ya, Bapak Ibu ya. Pernah satu hari dia bangun, tidur, dia turun tangga pelan-pelan, saya masuk ke dapur, saya sampai mau teriak seperti hantu gitu ya, rambutnya mekar gitu ya. Nah, nah Bapak Ibu ibu-ibu ya. Jadi kita itu diciptakan Tuhan itu berbeda. Ada yang keriting mekar, ada yang lurus, ada yang sedikit rambutnya. Nah, tapi kita bersyukur kita dapat pelihara rawat itu ya. Kalau rambut kita mekar, dulu saya ingat Ibu Ripka rambutnya mekar, lalu dia apa di bonding ya, ditarik lurus gitu sampai suaminya bilang apa saya mau bantu tarik rambut kamu gitu kan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita belajar jadi wanita itu seorang yang rapi. Nah, rambut kedua kata firman Tuhan gigi. Ibu-ibu hari-hari ini ya saya
berapa hari yang lalu ketemu seorang wanita, tiba-tiba dia tersenyum sama saya. Saya lihat giginya putih seperti tembok ya. Nah, ada banyak kita mau buat perubahan, gigi kita itu dibuat jadi putih, tapi saya merasa bahwa kalau seperti itu, ya itu tergantung dengan kita masing-masing ya. Menurut saya kita harus gigi kita itu bukannya kita mau putihkan seperti tembok biar kalau ketawa, senyum kelihatannya bagus. Tapi apa yang Tuhan kasih, itulah kita syukurin, kita rawat, kita gosok gigi, kita rawat supaya bau mulut kita nggak sampai keluar kemana-mana membuat orang nggak mau takut sama kita. Nah, saya merasa kalau kadang-kadang bau mulut kita juga nggak enak ya. Apalagi kita kalau mau mendoakan orang, saya sangat takut sekali untuk membawa aroma yang tidak enak. Nah, itu kita belajar ya, belajar untuk merawat ya, bukan untuk memutihkan gigi supaya kalau dilihat orang itu wah cantik bagus, tapi eh, apa yang keluar dari kehidupan kita itu itulah yang bisa dilihat orang, dicontoh bahkan buat suami kita yang supaya sanggup untuk dapat memuji kita ya. Nah, lalu yang ketiga itu mulut Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Nah, mungkin ini kalau berbicara tentang mulut, Bapak Ibu kita semua belajar ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mulut ini bisa meruntuhkan dalam kehidupan kita, meskipun kita itu mempunyai potensi dalam hidup kita, tetapi melalui mulut itu bisa menjatuhkan ya Bapak Ibu ya. Nah, melalui mulut itu membuat kita bisa tidak dapat apalagi menghadapi anak-anak kita seringkali lihat mereka itu mempunyai satu banyak kekurangan yang harus kita didik. Nah, tetapi kalau kita memperkatakan tentang yang negatif dengan dia, pasti potensinya itu tidak bakalan bisa naik dan maju ya. Nah, sebab itu kita mau belajar. Nah, kenapa dari ketiga ini kita boleh melihat di dalam Amsal ini kenapa mempelai laki-laki bisa dapat memuji mempelai perempuan. Tentunya ada sesuatu yang menarik yang dia lihat sempurna di dalam hidupnya. Saya merasa saya bukan seorang wanita yang sempurna, tapi saya mau belajar ya. Nah, Bapak Ibu, suami saya itu bukan tipe orang yang apa suka memuji ya, memarahi lagi ada ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi hari-hari ini saya boleh melihat potensi dia sebagai suami semakin meningkat ya. Dia semakin mau banyak belajar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, tentunya ibu-ibu apa yang tidak jadi yang menjadi suka dia itu jangan kita buat, tapi kita mau belajar ya. Nah, suami saya ini saya sudah perhatikan 2 kali dia ingetin saya. Pertama, saya pakai jaket jeans, dia komplain sama saya. Kedua, saya ada beli lagi baju, itu kombinasi dengan jeans. Dia komplain juga. Berarti saya itu sudah tidak disukai untuk pakai pakaian jeans. Nah, lalu saya tidak bakalan mau pakai lagi kalau dia ada bersama dengan saya. Itu komitmen dalam hati saya. Nah, ibu-ibu, gimana ibu-ibu menghadapi suami ibu-ibu supaya dia bisa mempunyai melahirkan dari dalam hatinya untuk memuji engkau ya. Nah, lalu kalau kita belajar, nah dari yang kita Kidung Agung ini yang dari pasal 1 sampai ke 3, tentunya itulah kita harus belajar sebagai wanita, kita harus merawat rambut, gigi, perkataan kita itu untuk menjadi berkat ya. Nah, lalu yang ayat keempat, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1.000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya, seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Nah, ini
Raja Salomo menyampaikan dengan kekasih hatinya, engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir, Hermon, dan liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Nah, ibu-ibu inilah kenapa uh, mempelai laki-laki itu dapat memuji, itu di kuncinya ini yang di ayat yang ke-11, bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu. Kita ini wanita sebagai mempelai untuk menyambut kedatangan Tuhan, mempelai laki-laki. Nah, di sini di firman Tuhan ini katakan bibirmu meneteskan madu murni, berarti kita, bibir mulut kita ini mengeluarkan madu murni, yaitu madu itu bisa membuat tubuh kita itu sehat ya Bapak Ibu ya. Saya itu seringkali kalau terlalu banyak olahraga selalu keluar sariawan. Setiap bulan tuh hampir dapat sariawan di mulut nih, yang sakitnya di ujung-ujung lidah lagi ya. Sehingga kalau makan tuh susah. Tapi lalu saya dikasih waktu Natal itu hampers isinya madu, mite yang organik. Saya coba minum itu. Nah, itu tidak pernah lagi ada di bibir di lidah saya itu sariawan, sembuh ya. Nah, berarti di sini firman Tuhan katakan bibirmu meneteskan madu murni. Nah, kalau kita meneteskan madu murni dalam hidup kita, itu yang rasa sakit dalam hati kita, hidup kita, itu bisa menjadi sembuh ya Bapak Ibu ya. Nah, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Nah, pakaian kita ini yaitu pakaian Kristus yang kita bawa kemana-mana. Orang bisa melihat lewat hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan memberi contoh yang baik sehingga nama Tuhan itu dimuliakan ya. Bukan kita seringkali uh, menjadi anak Tuhan itu kalau di luaran kita baik-baik, tapi di dalam rumah tangga kita, adakah kita seperti madu dan susu? Nah, pagi hari ini kita diingatkan, kita mau belajar supaya kita menjadi madu dan susu, supaya pakaian kita itu bau gunung Libanon. Nah, semerbak bisa dirasakan oleh orang-orang lain lewat kehidupan kita ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mempelai laki-laki itu dapat memuji kita? Tentunya setiap kita mau memuji orang itu ya, kita itu harus mempunyai kerendahan hati. Kalau kita tidak mau mempunyai kerendahan hati, kita nggak sanggup mulut kita untuk memuji ya. Nah, suami saya itu dulu ya, bukannya dapat memuji, tetapi seringkali memukul hati ya. Tapi lewat saya sebagai istri selalu ingatkan dia supaya untuk belajar berkata-kata, intonasinya, ya, raut wajahnya itu seringkali saya ingatkan supaya Kristus itu nampak dalam hidupnya. Ya, hatinya mungkin tidak seperti yang ibu-ibu kalau ketemu dia tuh rasanya takut katanya. Berapa banyak ibu-ibu yang ketemu suami saya tuh rasanya takut gitu. Tapi kalau sudah ngomong, sudah ngobrol, ternyata tuh enak loh katanya gitu kan. Nah, itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu harus mengeluarkan eh, perkataan, bahkan hidup kita itu yang selalu baik ya. Nah, ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air
termeterai, tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan garu beserta berbagai berbagai rempah yang terpilih. Nah, ada hasil kalau lewat kita mau belajar ya. Nah, di sini firman Tuhan katakan tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Nah, berarti kita dapat menghasilkan buah itu bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan garu beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air yang mengalir dari gunung Libanon, ayat yang 16, kedua mempelai saling menyapa. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunmu supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan itu kalau kita boleh melihat, boleh belajar kalau kita dalam rumah tangga, suami kita sudah mau belajar berubah, kita juga sebagai wanita juga mau belajar untuk berubah supaya biarlah kita dapat melihat di ayat 16 ini kedua mempelai saling menyapa, bukan saling berantem ya Bapak Ibu ya, saling mengadu kekuatan. Nah, seringkali kami ada beberapa mengangkat anak-anak asuh untuk yang mempunyai problem dalam rumah tangga ya. Nah, Bapak Ibu, satu ucapan seorang ibu bertanya, sampai kapan kami seperti ini? Ribut sepanjang-panjang hari, kadang berapa hari sekali ribut. Sampai kapan aku mau bisa tahan menghadapinya? Saya berkata, sampai mati, sampai kau menuju lubang kubur. Belajar terus. Nah, Bapak Ibu, mungkin suami kita rasanya belum seperti suami orang lain terhadap istrinya, bisa memuji, bisa menggandeng, mencium, seperti Heri ajarin. Tetaplah kita mau belajar sebagai istri untuk terus lakukan yang baik kepada suami kita. Biarlah kita jangan menuntut terus, tapi kita lakukan yang baik. Nanti tanpa perkataan kata firman Tuhan, suami kita dapat berubah dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, Bapak Ibu, dari pelajaran pagi hari ini supaya kita dapat mempelai laki-laki dapat memuji mempelai perempuan. Nah, dari tadi dari ayat yang 1 sampai 3 terus selanjutnya itu kita mau praktekkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam praktek kita sehari-hari untuk melakukan puji memuji itu tentunya ada dari dasar hati kita sendiri untuk mempunyai hati yang beres, hati yang penuh kasih dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika akhir tahun saya baca firman Tuhan untuk mengakhiri dari bacaan firman Tuhan, saya itu diingatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ya, yang di Wahyu yang Wahyu 21 ayat 1 kita baca ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, Bapak Ibu, akhir tahun kemarin saya renungkan terus Wahyu 21 dari ayat 1 sampai ke 4. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan bukan untuk saya sendiri tapi untuk kita semua ya. Kita mau memasuki tahun 2025 ini, kalau di sini aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, di tahun 2025 kita mau mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kalau tadinya rumah tangga kita sering ribut, kita mau lakukan hal yang baru, kita itu
lebih lagi saling mengasihi, saling menyapa kita suami dan istri ya, supaya di ayat yang keempatnya itu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maka Tuhan itu akan menghapus air mata kita. Kita tidak tahu, kami tidak tahu setiap problem dalam rumah tangga kita. Apakah Bapak Ibu mempunyai problem terhadap anak-anakmu, engkau melihat sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi kalau engkau bersama-sama ya, saling menyapa suami dan istri, bersama-sama bergandengan tangan untuk berdoa, kau akan melihat Yerusalem baru dalam rumah tanggamu. Kau akan eh, mendapat menghapus air mata itu menjadi mata air dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, Bapak Ibu, kita mau tinggalkan masa lalu kita yang di tahun 2024, kita mau memasuki tahun 2025 dengan hal yang baru yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dan dalam pimpinan firman Tuhan ya. Nah, makanya setiap hari kita rajinlah berkoram deo dan baca firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk belajar dari hari ke hari untuk berubah. Karena iblis itu tidak tinggal diam, semakin kita mau belajar berubah, iblis itu semakin kuat untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu, baca terus firman Tuhan, berdoa, dan jangan jemu-jemunya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin suami saya mau tambahkan. Tuhan, ya kan, kita udah dengar apa dari firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya apa yang kita katakan oleh istri saya itu yang kami praktekkan, dan kita jangan saling menuntut tapi salinglah menolong, ya, menolong dalam memberi masukan, menolong dalam hal apa yang kita lihat kita nggak suka, kita bicarakan bersama-sama. Saya rasa waktu sudah hampir selesai, Pak Heri yang akan merangkumi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Capeng, Ko Simon. Jadi pagi hari ini ya secara khusus memang ini perikop adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Simon dari sisi wanitanya ya belajar untuk memberikan yang terbaik sehingga dapat dipuji. Tapi dari sisi pria yang saya mau sampaikan seperti ini, jangan menuntut keadaan fisik seperti apa yang digambarkan oleh Kidung Agung ini baru engkau memuji pasanganmu. Karena kita ini dapat memuji, kata kuncinya seperti apa yang Ibu Simon tadi sudah sampaikan, kalau kita punya kerendahan hati, dan tentunya kalau kita mempunyai namanya cinta atau kasih. Karena sama seperti kalau kita baca Efesus pasal yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-25 kan firman Tuhan mengajar, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Siapa kita sehingga kita dikasihi oleh Tuhan? Tapi karena begitu Allah mengasihi kita, Dia tidak melihat kekurangan kita, Dia tidak melihat dosa kita, tapi Dia mengasihi kita. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Yeremia 31 ayat 3 katakan bahwa aku tuh mengasihi engkau itu dengan kasih yang kekal. Jadi mari para suami, belajarlah lebih memperhatikan istrimu dan berdasarkan kasih. Saya percaya ketika mata kita memakai kacamata kasih, kacamata kita memakai kacamata cinta, kita akan melihat istri kita itu dan kita bisa nyanyi gini, kau begitu sempurna. Nah, kalau yang pernah dengar lagu Sempurna itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nunggu ngebayangin dibanding-bandingin dengan artis yang memang secara fisik wah, cantik. Walaupun tadi dikatakan dari sisi wanitanya berusaha merawat diri, rambut ya diatur, disisir bagus-bagus, sikat gigi. Seperti berkali kalau di pemuritan pria wanita selalu diajarkan, tolonglah kalau suami pulang, jangan bau bawang dan daster. Tapi biarlah
baumu seperti hutan gunung Libanon tadi. Yang suka ke gunung, Pak Irwan, Ibu Nova baru beberapa hari yang lalu ke gunung, rasanya segar banget kan? Wah, segar, senang. Tapi walaupun sekarang sudah kembali ke dunia nyata, biarlah kesegaran gunung di Kota Batu itu tetap terbawa dalam rumah tangganya. Nah, artinya mari belajar Bapak-bapak untuk terus memuji istrimu, bukan dengan tuntutan, tapi karena memang didasari kasih. Di dalam segala kelemahan, pastilah ada hal yang masih bisa dipuji. Makanya mari kita belajar dari Yesus. Dia nggak fokus pada sisi kurang perempuan Samaria itu, tapi dia fokus pada sisi kelebihannya ketika perempuan itu berkata jujur. Nah, jadi mari para pria hari ini dan seterusnya, belajarlah setiap hari memuji istrimu. Mungkin nggak lengkap seperti apa yang Salomo sampaikan kepada gadis Sulam. Mungkin hari ini yang kau puji masakannya, besok engkau puji dandanannya, besok engkau puji perkataannya, besoknya lagi engkau puji apapun yang engkau temukan hari itu, belajarlah memuji. Walaupun ya seperti kebanyakan pria yang saya temukan, Pak, nanti besak kepala. Jangan ngomong soal besar kepala istrimu dipuji. Daripada nanti istrimu dipuji orang lain, pria lain, nah lebih cilakalah engkau nanti. Ya, jadi mari bapak-bapak puji istrimu. Nah, coba satu kata sekarang yang suami istri samping ngomong satu pujian. Nah, kau cantik, kayak gitu. Jadi mari belajar seperti yang saya katakan tadi, seperti Kristus dengan mempelainya, yang tadi Wahyu juga tadi udah disinggung ayatnya, kita sebagai mempelai Kristus, ya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, penuh kasih kepada Kristus. Nah, tapi seperti yang berkali-kali saya katakan beberapa hari ini, kalau bicara Kidung Agung, ini bisa dipraktekkan secara hurufiah. Ya, seperti suami dengan istri, istri kepada suami. Belajar Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ngomong susah untuk memuji, nggak tahu mau ngomong apa, belajarlah di Kidung Agung Bapak Ibu. Khususnya Bapak-Bapak. Jangan cuma puji istri orang, jangan cuma puji wanita yang cantik di luar. Tapi pujilah wanita yang sudah teruji bersama kita dalam segala keadaan kita. Jadi, mari praktek firman Tuhan dan kau akan menikmati rumah tanggamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan pujian, bukan makian, bukan apa memukul hati tadi ya. Wah, itu ungkapan yang dalam banget itu. Pukul pakai tangan ke fisik sih enggak, pukul hati itu lebih lebih hebat lagi. Tapi mari Bapak-bapak, jangan perkataanmu memukul hati istrimu, tapi biarlah perkataan pujian itu membesarkan hati istrimu. Sehingga semakin berbunga-bunga, percayalah akan semakin awet muda wajah istrimu. Kalau nggak percaya, ayo, kalau boleh taruhan ya, kalau boleh taruhan. 1 tahun ini, para pria tiap hari puji istrimu, fotoin sekarang, dan 1 tahun ke depan, foto before and after. Ayo, siapa mau ikut perlombaan ini? Segera daftar. Nanti Pak Simon dan Ibu Simon akan kasih hadiah di akhir tahun. Oke, Pak Simon udah kasih jempol, jadi setuju ya. Jadi mari para pria, tiap hari puji istrimu, minimal 1-2 kali puji. Apapun yang kau temukan dari hal baik dari pasanganmu, puji. Ya, kalau orang tua atau yang single, ya pujilah anakmu. Nah, atau suruh anakmu puji, temukan apa yang mama lakukan. Jadi kata kuncinya orang yang rendah hati, seperti Bu Simon tadi katakan, orang yang penuh kasih, itu pasti akan suka dan mudah untuk memuji. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi untuk Caping, Ko Simon. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan lagi, silakan. Saya silakan kembali kepada Hengki, silakan. Ya, silakan Willy. Nanti ditutup sama Ibu Simon.
Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami khususnya para pria Tuhan untuk melakukan perkataan-perkataan yang baik. Selalu memuji istri Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari kami, khususnya para pria Tuhan, menyenangkan hati istri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Simon yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati kehidupannya Tuhan, berkati kesehatan Bu Simon, berkati seluruh usaha pekerjaannya Tuhan, berkati juga suami, anak-anak, dan cucunya juga Tuhan. Yang serahkan Bu Simon ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas, untuk setiap kesehatannya Tuhan, untuk setiap proses yang ia jalani, kemoterapi, baik apapun itu Tuhan. Engkau campur tangan di dalam setiap prosesnya Tuhan. Biluk-biluk kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Berkati juga pelayanannya juga Tuhan, berkati anak-anak dan usahanya juga Tuhan. Berkati semuanya yang Bu Dorcas kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Bu Juliastri, menantunya Bu Priyanti Tuhan. Setiap proses apapun yang ia lakukan, baik itu kemoterapi maupun setiap pengobatan apapun Tuhan, Kau turut campur, Kau berikan biluk-biluk kesehatan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang ia lakukan Tuhan. Kau turut campur, Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, berkati keluarganya juga Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, pekerjaan, usaha, berkati juga anak-anak, cucu kami juga Tuhan. Berkati setiap kesehatan kami juga Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, itu senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, khususnya bangsa Indonesia. Berkati juga para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawah. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusannya Tuhan, apapun itu Tuhan, berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyelimuti bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami bersyukur pagi hari ini atas anugerah-Mu, kasih-Mu, kami boleh ada sampai awal tahun ini Tuhan, biarlah kami mau memulai semuanya dengan tuntunan dari tangan-Mu. Tuhan Engkau menolong setiap kami, rumah tangga kami, biarlah Engkau mampukan kami untuk bergandengan tangan bersama-sama suami istri untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, biarlah Engkau yang memberkati dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan, di dalam kekurangan Tuhan selalu ingatkan kami mau belajar Tuhan terus, biarlah kami berjumpa kepada Engkau di dalam keadaan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau menolong buat umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, akan memasuki dalam pekerjaan usaha Tuhan, semuanya Engkau berkati, sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Yesus yang menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, besok Ibu Ciaca yang pimpin ya.
Heri mau kemana, Her? Oh enggak, Ibu Caca minta tadi WA besok dia pimpin penyembahan. Mantap.